Boom! Sinar cahaya emas menembak dari ujung tombak. Hao-Ren tidak mengira tombak itu bisa melepaskan pedang energinya. Dia berusaha menariknya, tetapi terlambat. Dengan ledakan, sinar cahaya emas menghancurkan gelas dekorasi dalam ruang tamu dan melesat ke arah porselen yang sangat bagus di lemari. Su-Han segera mengeluarkan pedang giok putihnya dan menghalangi sinar emas itu. Melihat kaca pecah di lantai, Hao-Ren merasa malu dan segera menyimpan tombak itu. Ugh! Aku tidak mengira akan sekuat ini. Aku akan membayarmu untuk gelas yang pecah. Su-Han memberinya tatapan kesal. Aku akan meminta tolong Lu King, dan dia akan mengirimkan bantuan untuk memperbaikinya. Dia melihat ke tombak panjang di tangan harta dharma. Sebuah harta dharma yang bagus. Terbuat dari bambu ungu emas yang langka, yaitu antara logam dan kayu, tetapi bukan salah satu dari mereka. Tidak bisa dihancurkan. Dari mana kau mendapatkannya? Itu harta dharma Natal Zheng Yitao. Aku merebutnya, kata Hao-Ren. Su-Han sedikit terkejut. Meski dia tidak familiar dengan Lautan Barat, dia tahu Zheng Yitao, putra mahkota Lautan Barat, paling tidak di level Zen. Dia terkejut Hao-Ren bisa merebut harta dharma darinya. Hao-Ren menarik kembali esensi alamnya dan mengayunkan tombak, menemukan memang tombak itu luar biasa. Dia melihat kembali ke arah Zhao Yanzi di kamar tidur dan merasa lega dia tidak terbangun oleh suara gelas pecah. Dia telah menusuknya dengan asal dan tombak itu mengeluarkan gelombang pedang energi yang kuat. Jika bukan karena batasan harta dharma 5 elemen di Istana 9 Naga, Hao-Ren bukan tandingan Zheng Yitao yang seorang kultivator level Zen yang dilengkapi dengan harta dharma Natal. Tombak emas ini dapat disembunyikan dalam tubuh dan dapat diluncurkan dari telapak tangan saat berhadapan dengan musuh. Hao-Ren merasa ini sangat menawan hanya membayangkan adegan seperti ini. Kemampuan seni bela dirimu jelek. Kau perlu berlatih lebih banyak. Su-Han mengulurkan tangannya dan meraih tombak panjang dari tangannya. Menggenggam dalam tangannya, tombak emas memperlihatkan cahaya emas dan perak. Harta dharma penyerangan ini jika digunakan Su-Han akan ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat daripada saat Zheng Yitao menggunakannya. Hao-Ren pergi ke dapur dan mengambil sapu untuk membersihkan lantai yang tertutup pecahan kaca. Jika Su-Han tidak menghadang sinar emas dengan harta dharma natalnya, sinar itu akan membuat sebuah lubang besar di dinding apartemen. Jika itu terjadi, mereka akan bisa menikmati pemandangan indah di luar sementara duduk di ruang tamu. Yah, memang enak menjadi putra mahkota Lautan Barat karena dia dapat memperoleh bahan yang langka untuk senjata. Setelah Hao-Ren membersihkan kaca pecah, Su-Han melemparkan tombak emas berat itu kembali kepadanya. Dia terdengar iri. Meski dia master level Qian, harta dharma natalnya hanya sebuah pedang yang terbuat dari giok Dewa Tian Luo yang bagus tetapi tentu saja tidak sebagus bambu ungu emas. Baru berada di level Zen, Zheng Yitao telah memiliki harta dharma natal sendiri yang terbuat dari bambu ungu emas utuh yang adalah harta langka. Dengan tombak seperti ini, seorang kultivator dari level Zen dapat melepaskan kekuatan level Gen. Itulah mengapa Hao-Ren dapat mengeluarkan sinar pedang energi yang sangat kuat dengan sedikit sirkulasi esensi alamnya. Meletakkan tombak panjang ke dalam ruang tersembunyinya, Hao-Ren menemukan putih kecil duduk di sofa dan melihatnya dengan penuh harap. Apa binatang kecil ini sedang berpura-pura manis?
Tidak bisa melawan mata berair dan ekspresi menyedihkan Putih kecil, Hao-Ren melemparkan pil pengisian esensi kepadanya. Putih kecil melompat dengan senang, menangkap pil merah muda itu dengan mulutnya. Tanpa merasakannya, Putih kecil menelan pil itu. Ia berguling-guling di sofa dengan puas dan akhirnya berbaring di punggungnya dengan puas. Putih kecil, mana martabatmu sebagai seekor singa? Hao-Ren berjalan mendekat dan menampar perutnya. Putih kecil menjerit dan melompat. Kemudian, ia memanjat ke pangkuan Hao-Ren dan tidur. Su-Han pelan-pelan berjalan ke dalam kamar kultivasinya. Dia duduk di matras dan mulai kultivasi. Pagi kedua, Zhao Yanzi membuka matanya dengan mengantuk dan melihat Hao-Ren dengan Putih kecil dalam pelukannya tidur di kursi santai. Tubuhnya masih lemas, tetapi pusingnya sudah hilang. Melihat segelas air dan obat di meja sebelah tempat tidur, Zhao Yanzi merasa sedikit terharu. Ruf. Melihat Zhao Yanzi sudah bangun, Putih kecil menaikkan kepalanya dan tiba-tiba mengeram dengan senang. Ia bergoyang di tangan Hao-Ren dan membangunkannya. Hai, Putih kecil. Zhao Yanzi membuka tangannya untuk Putih kecil. Putih kecil menendang Hao-Ren dan melompat menuju Zhao Yanzi. Gerakannya itu hampir mendorong Hao-Ren ke lantai bersama dengan kursi. Sialan Putih kecil. Ini adalah ketidaksetiaan di hadapan seorang gadis cantik. Hao-Ren mengumpat sambil menenangkan dirinya. Dia berjalan ke Zhao Yanzi dan merasakan dahinya. Dengan linglung, Zhao Yanzi melihat sementara Hao-Ren merasakan dahinya dan wajahnya memerah. Melihat wajahnya yang memerah, Hao-Ren berpikir dia masih demam. Dia mengambil gelas air dan pil. Ambil 2 pil lagi. Tidak. Zhao Yanzi cemberut. Lakukan. Hao-Ren memberinya tatapan keras. Melihat tekad di ekspresinya, Zhao Yanzi menyerah dan mengambil pil dan air dengan patuh. Dia menaikkan kepalanya dan menelan pil. Kepatuhannya mengejutkan Hao-Ren. Puas sekarang. Zhao Yanzi memelototi Hao-Ren, dan wajah galaknya meyakinkan Hao-Ren bahwa dia sudah sembuh. Selain itu, Hao-Ren membutuhkan bukti kesembuhannya. Dia mengeluarkan termometer yang dia beli di apotek kemarin. Biar aku memeriksa suhumu. Zhao Yanzi cemberut, tapi melihat ekspresi tenang tetapi tegas, dia mengambil termometer dengan enggan dan memasukkannya dalam mulutnya. Hao-Ren duduk di sebelah tempat tidur dan melihatnya seperti seorang pengawas. Beberapa menit kemudian, dia mengeluarkan termometer dari mulutnya dan menyerahkan pada Hao-Ren. Kemudian dia menyadari ada liur di atasnya. Dia merasa malu, tetapi telah terlambat untuk menghapusnya. Hao-Ren kelihatannya tidak peduli. Dia melihat dengan cermat tanda pada termometer. Yah, 38 derajat. Demamnya sudah berkurang sedikit tetapi belum sepenuhnya. Hari ini, kau tinggal di sini dan beristirahat. Kau? Zhao Yanzi tidak tahan lagi. Kapan kau menjadi pengawasku? Orang tuamu tidak ada di sini, dan ini tanggung jawabku untuk mengawasi, tidak menjagamu. Hao-Ren menyimpan termometer. Ingatlah untuk mengukur suhumu di siang hari. Jika kau masih demam, minum beberapa pil lagi. Zhao Yanzi melihatnya dengan linglung. Dia ingin marah tetapi merasa tidak cukup kuat. Hatinya tiba-tiba terasa hangat. Dan ini beberapa bubuk ramuan, jangan lupa untuk meminumnya juga.
Hao-Ren mengangkat bungkus obat hijau dan menuangkannya dalam gelas airnya. Kau menyebalkan? Oke, aku akan memakannya. Melihat Hao-Ren cerewet seperti itu, Zhao Yanzi tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia mengambil gelas dan meminum obat itu. Uhuk! Tiba-tiba dia tersedak. Ada air yang menyemprot keluar dari hidungnya. Hao-Ren langsung membungkuk untuk mengambil gelas air dari tangannya, menepuknya di belakang. Kau tidak apa-apa. Sementara dia menghapus air dari mulutnya, Zhao Yanzi melihat dia dengan aneh. Tanpa peringatan, dia menggigit kecil leher Hao-Ren. Perasaan basah itu lebih terasa seperti sebuah ciuman daripada gigitan. Dengan gelas air di tangannya, Hao-Ren melihatnya dengan terkejut. Itu bukan apa-apa. Hanya sebuah cara terima kasih karena telah merawatku. Zhao Yanzi membuang muka. Ugh! Hao-Ren menyentuh lehernya dan berdiri, bingung. Aku akan pergi dan membelikanmu sarapan. Melihat tatapan tamak dan penuh harap putih kecil padanya, Hao-Ren mendesah dan melemparkan sebuah pil pengisian esensi padanya. Putih kecil melompat dengan gembira dan menelannya. Yah! Sepertinya persediaan 12 pil pengisian esensi akan cepat habis dengan kecepatan seperti ini. Zhao Yanzi menarik selimut dan berbaring di tempat tidur. Putih kecil melompat dengan gembira dan meringkuk ke dalam selimut juga. Dengan gelas air di tangannya, Hao-Ren berdiri di sana sementara jantungnya berdebar kencang. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia menyentuh lehernya tanpa sadar. Dengan matanya tertuju pada Zhao Yanzi yang berbaring dalam selimut tidak bergerak, dia mundur dari kamar. Saat dia berjalan ke ruang tamu, dia mencium aroma yang enak. Mengikuti aroma itu, dia mendapati Su-Han sedang membuat sarapan mengenakan celemek. Melihat tatapan dingin dan sungguh-sungguhnya, Hao-Ren menjadi gugup dan mengira dia mengkultivasi sebuah teknik yang sulit. Dia berjalan mendekat dan melihat dia, sebenarnya, sedang menggoreng telur. Dan telurnya sudah gosong. Saat Hao-Ren mendekat, Su-Han segera membuang 2 telur gosong ke tong sampah. Namun, dari sudut matanya, Hao-Ren melihat 7 telur gosong di tong sampah. Su-Han batuk kecil. Zi sudah bangun? Jelas sekali, dia berusaha mengalihkan perhatiannya dari telur yang gosong. Tidak ingin membuat malu, dia mengangguk. Dia bangun beberapa saat yang lalu. Jika kau tidak ada kelas hari ini, maukah kau tinggal di rumah dan merawatnya? Baik. Su-Han menggenggam wajan yang mulai berasap. Aku akan turun ke bawah untuk membeli sarapan. Hao-Ren berjalan ke pintu. Terpikirkan olehnya tidak satu pun dari mereka yang makan sesuatu tadi malam, dan perutnya bergemuruh. Satu-satunya yang perutnya penuh di antara mereka berempat adalah putih kecil yang telah memakan 2 pil pengisian esensi. Aku tidak bisa membiarkan putih kecil makan sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa. Dia berteriak ke arah tempat tidur, putih kecil. Putih kecil melompat keluar kamar tidur dan berlari mengikuti Hao-Ren. Su-Han mengambil kesempatan ini untuk mematikan dan menyimpan wajan. Kemudian, dia berjalan ke jendela. Dia menarik tirai hingga terbuka dan langit memasuki pandangan mereka. Itu seperti lukisan dunia fantasi. Bingkai jendela seperti bingkai lukisan, dan dalam bingkai adalah istana 9 naga yang melayang di awan-awan gelap 1000 meter di langit. Lihat lebih dekat, menyelipkan seikat rambut di belakang telinganya, Su-Han berkata.
Hao-Ren mengaktifkan esensi alamnya dengan kekuatan penuh dan menajamkan penglihatannya. Tiba-tiba dia melihat kultivator yang tak terhitung banyaknya, seperti capung setelah hujan, terbang di atas pedang dalam bola energi warna-warni ke arah Istana Sembilan Naga, yang terlihat seperti gunung terbalik di udara. Mengapa mereka banyak sekali? Hao-Ren melihat langit dengan terkejut. Pesta ulang tahun Zhao Yanzi telah mengumpulkan sebagian besar kultivator elemen air, tetapi jumlah mereka kalah oleh kelompok yang Hao-Ren lihat mengelilingi Istana Sembilan Naga. Dia memperkirakan lebih dari 500 kultivator melayang mengelilingi Istana Sembilan Naga. Akan ada lebih banyak, jadi biasakan pemandangan itu. Kau lebih baik pergi dan membeli sarapan. Oke. Hao-Ren menarik napas panjang sebelum membawa putih kecil keluar dari apartemen Suhan. Lagi pula, jika sesuatu terjadi, ada master seperti Suhan yang dapat menanganinya. Selain itu, Istana Sembilan Naga bukan milik Lautan Timur, dan adegan seperti itu akan terulang setiap 50 tahun. Tidak perlu heran. Mengajak seekor singa jalan-jalan di pagi hari bukan sesuatu yang mampu setiap orang lakukan. Putih kecil telah kembali ke ukuran aslinya yang megah. Suatu pemandangan yang mengagumkan untuk mengajak anjing yang sangat besar berjalan-jalan. Selama perjalanan, anjing Labrador, Great Pyrenees, Golden Retrievers, Dalmatian semuanya memberi jalan untuk putih kecil. Putih kecil berjalan dengan anggun dengan kepala terangkat ke atas, sementara melupakan caranya yang manis dan menggemaskan. Gadis-gadis yang dalam perjalanan mereka ke sekolah semuanya mengelilinginya, mengagumi bulu halusnya yang seputih salju dengan terkejut dan iri. Mereka tidak takut pada versi besar putih kecil. Malah, mereka menawarkan makan pagi mereka, seperti sosis dan roti padanya. Putih kecil menerima semua makanan mereka, menelan makanan kecil dengan gembira. Sebagai gantinya, ia membiarkan para gadis menyentuh dan memeluknya. Hao-Ren terkejut para gadis menyukai putih kecil tidak peduli ukurannya. Dia mulai iri pada makhluk ini. Dengan perut penuh, putih kecil menggoyangkan ekornya dan mengikuti Hao-Ren ke restoran terdekat. Dia membeli 3 bungkus babi dan wonton 1 sayur. Setelah memikirkan sesaat, dia membeli 2 bungkus dumpling 2 beku untuk makan siang Suhan dan Zhao Yanzi. Hao-Ren baru saja hendak kembali ke apartemen Suhan bersama putih kecil saat cahaya putih melesat dan seorang pria paruh baya mengenakan jubah tau muncul, mencorongkan tangannya padanya. Apa kau murid sekte Gunung Langit? Hao-Ren menatapnya dengan terkejut sementara putih kecil berdiri di sebelahnya dengan mata terbuka lebar. Saat Hao-Ren tidak menjawab, dia melanjutkan, apa kau murid muda generasi Yuan? Aku teman baik mastermu, Lu Gaoyang. Aku akan membawamu kembali. Hao-Ren melihatnya dan keheranannya bertambah dan ia menggelengkan kepalanya. Kau bukan murid sekte Gunung Langit. Pria itu bingung. Dia mundur beberapa langkah dan bergumam, aneh. Kau jelas-jelas memiliki asal esensi 5 elemen dan bahkan memiliki seekor singa salju bersamamu. Apa aku salah tentangmu? Dia tidak berani tinggal lebih lama. Menatap Hao-Ren selama beberapa detik, dia menghilang. Bingung, Hao-Ren melihat putih kecil yang di sebelahnya, dan putih kecil balas melihat dengan bingung. Singa salju, sekte Gunung Langit, tiba-tiba, Hao-Ren paham. Apa mungkin para kultivator yang mengelilingi Istana Sembilan Naga tidak semuanya berasal dari suku naga? Istana Sembilan Naga telah jatuh dari surga kelima ke surga pertama,
dan menurut Zhao Hongyu, sekte kultivator kuno hidup di surga kelima dan di atasnya. Istana 9 naga tersembunyi di surga kelima, yang artinya sekte kultivasi yang tinggal di surga kelima sudah menginginkannya sejak lama. Dengan 3 bungkus wonton dan 2 bungkus dumpling beku di tangan, Hao Ren bergegas ke apartemen Suhan. Zhao Yanzi sudah bangun, meski masih lelah. Melihat Zhao Yanzi, Putih kecil langsung mengecil ke ukuran mininya sebelum melompat ke dalam tangannya. Ia mendengkur dengan manis dan mengeluskan kepalanya yang berbulu ke dada Zhao Yanzi. Hao Ren mengambil sepotong permen dan melemparkannya pada kepala Putih kecil untuk menghentikan perilakunya. 3 bungkus wonton untuk makan pagi, dan 2 bungkus dumpling untuk makan siang. Hao Ren berbalik pada Suhan. Bisakah kau memasak dumpling? Suhan memberinya tatapan kesal. Meski dia belum belajar memasak telur, dia bisa memasak dumpling karena hampir sama dengan memasak mie instan. Kemarahan pura-puranya menunjukkan sisi lain dirinya yang jarang dilihat umum. Suhan, kultivator yang berusaha masuk ke Istana 9 Naga tidak semuanya dari suku naga, ya? Hao Ren melanjutkan bertanya. Sebagai istana purba, Istana 9 Naga bukan milik pribadi dari Istana Naga 4 Lautan. Klan lainnya tidak mau menyinggung mereka dengan menunjukkannya karena kekuatan besar Istana Naga 4 Lautan dan kenyataan bahwa mereka tahu cara membuka istana itu. Sedang bagi sekte kultivasi, mereka ada di sini untuk memancing di air keruh, kata Suhan, memakan wonton hangat. Zhao Yanzi mengerjap, tidak memahami apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi, Hao Ren memiliki ketertarikan sendiri pada sekte Gunung Langit yang ahli menumbuhkan teratai salju 7 warna. Mereka mungkin tahu bagaimana menumbuhkan teratai salju 10.000 tahun. Tetapi sekte kultivasi tidak berani membuat masalah di bawah surga kelima, dan mereka bahkan tidak berani mendarat di tanah. Kalau tidak, mereka akan melanggar peraturan dan tidak bisa membuat keributan jika mereka dibunuh di daratan. Suhan melanjutkan seolah-olah menghiburnya. Hao Ren mengangguk, memahami mengapa kultivator paruh baya itu datang dan pergi terburu-buru. Jika dia tinggal terlalu lama di daratan, dia bisa berada dalam bahaya. Surga kelima adalah garis pemisah. Para kultivator dan sektenya tinggal di atasnya, dan kultivator naga memerintah daratan dan lautan di bawah lautan kelima. Tentu saja, itu bukan batasan yang ketat. Mereka yang kuat masih mendorong batasan dan terbang ke surga ketujuh selama mereka tidak melanggar aturan surga. Namun, jika mencapai surga ke-8, mereka mungkin mengaktifkan penderitaan surgawi yang kuat. Hanya kultivator naga elemen emas, kelompok yang paling pintar di antara suku naga, yang dapat mencapai surga ke-8. Hak istimewa diberikan kepada mereka karena salah satu tetua mereka telah melewati penderitaan surgawi dan menjadi naga surgawi dalam ratusan tahun terakhir. Hao Ren menghabiskan wontonnya. Dia berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal pada Suhan. Zhao Yanzi duduk dengan gelisah di meja makan, tetapi dia akhirnya berdiri dan mengantar Hao Ren ke pintu bersama Suhan. Dengan wajah memerah, dia menghindar melihat ke arah Hao Ren. Itu hanya sebuah ciuman. Memikirkan perkataannya yang berani dan rasa malunya saat ini, Hao Ren tidak tahan untuk menyengir. Kau istirahatlah di sini hari ini. Jika orang tuamu belum kembali, kau bisa tinggal di sini beberapa hari, perintah Hao Ren. Suhan melirik Hao Ren. Takjub dia membuat pengaturan tanpa berkonsultasi dengan dirinya dulu.
Namun, meski ada sedikit gangguan pada kultivasinya, dia menyukai Zhao Yanzi dan tidak keberatan dia tinggal di sini saat dia sakit dan orang tuanya pergi. Aku akan datang menemuimu saat aku kosong di sore hari, kata Hao Ren, melihat pada Zhao Yanzi yang berdiri di pintu dengan kepala menunduk dan tangan mengepal. Aku tidak mau kau datang dan menemuiku. Zhao Yanzi langsung menaikkan kepalanya, menunjukkan giginya yang kecil. Putih kecil, apa yang kau lakukan? Putih kecil masih bergerak mengelilingi kaki Zhao Yanzi. Hao Ren menunduk dan mengangkatnya menggunakan kupingnya sebelum melemparkannya ke ruang tersembunyinya. Aku pergi sekarang. Hao Ren berjalan ke lift tanpa melihat kembali.